Selamat pagi, pemirsa ASTV yang kami banggakan. Ketemu lagi kita dalam acara Lensa Demokrasi. Pagi ini kita akan membahas dengan judul Menakar Dukungan Rakyat Pasca Debat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai tahun 2024. Sebelumnya kita sapa dulu yang hadir bersama kita. Ini ada masing-masing tim sukses dari masing-masing para peserta calon wali kota. Yang pertama itu ada 01, ada Bang David. Beliau ini juga bukan orang asing di dunia perpolitikan Kota Binjai. Juga dari 02 ini lagi dalam perjalanan, mungkin dalam waktu dekat lagi akan hadir. 03 ini ada Bang Maruli Malau. Bang Maruli Malau juga merupakan mantan anggota DPRD Kota Binjai selama 2 periode. Sekarang dia fokus mendukung pasangan nomor 3. Selanjutnya adalah tim sukses dari pasangan calon nomor 4, yaitu Bang Joko Basuki. Assalamualaikum. Yang akrab dipanggil dengan Bang Jobas. Beliau sekarang menjadi juru kampanyenya pasangan nomor 4. Tadi malam sudah berlangsung debat kandidat para calon wali kota. Suasana begitu panas, tapi semangat untuk membangun Kota Binjai itu begitu tinggi. Kita berharap bincang-bincang kita pagi ini suasana boleh panas, tapi kepala tetap tinggi. Ya. Sebelum sampai kita pada pembahasan sesuai dengan judul kita, bahwa pagi ini kita berbicara tentang menakar dukungan masyarakat pasca debat calon wali kota dan wakil wali kota. Kita mulai dari pasangan nomor 1. Nah, ini dia. Ya kan? Sama kita ketahui tadi malam, ya sesuai dengan jargonnya bahwa kalau nomor 1 apa jargonnya, Bang? Nomor 1 apa namanya? Seru. Nah, ya kan, seru dan santai ya kan. Santai, banyak senyum, ya kan. Tadi pagi juga kita dikejutkan Kota Binjai. Dikejutkan apa? Dikejutkan baliho sudah terpasang di beberapa titik dengan janji-janji politik. Ada yang menjanjikan SIM gratis dan oli gratis bagi tukang beca atau tukang beca bermotor, dan peningkatan TPP PNS tanpa ada potongan. Wah, ini luar biasa, janji politik itu mereka pampangkan. Tapi bersamaan dengan itu, Bang, ya kan, bersamaan dengan itu ada surat press release dari Partai Umat yang mempertanyakan soal calon wali kota dari nomor 1 ini yang dianggap tidak komitmen dengan janji ketika mencalonkan atau mendukung pasangan nomor 1. Kalau sudah partai saja, Bang, ya kan, sudah begitu, ya kan, nanti bagaimana pula dengan rakyat ini, Bang? Gimana Bang tanggapan Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 1 seru. Ini memang seru. Kita menghadapi Partai Umat ini, komunikasinya saja yang kurang. Sebenarnya seru ini kita sendiri, yang saya berada di situ memang banyak membantu. Saya secara pribadi, anak saya dia kuliahkan. Nah ini. Terus itu calon wali kota yang calon wali kota.
Belum dia jadi wali kota, tapi dia sudah berbuah. Sudah berbuat. Nah, kebetulan anak saya itu kuliah di Universitas Muslim Nusantara. Tapi ya itu kebaikan dia. Yang tadi malam kita melihat salah satu paslon menyatakan bahwa tentang narkoba dan tentang pekerjaan di Binjai untuk pemuda-pemuda ini. Nah, yang saya bilang, di Binjai ini mereka ini sudah banyak ke Kamboja. Nah, untuk mengatasi ini apa? Nah, kita minta kepada paslon-paslon itu bagaimana mengatasi ini. Jangan anak-anak kita kembali ke Kamboja. Akhirnya jadi apa? Pulang dari sana, judilah yang keluar. Ada juga salah satu paslon yang menyatakan tentang narkoba. Saya bilang kalau narkoba ini dibasmi harus dengan perangkap. Tidak bisa untuk diatasi oleh paslon. Ada polisi, ada TNI. Narkoba ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita lihat sekarang ini, narkoba ini udah sangat berbahaya. Jadi minta supaya paslon itu mengatasi. Dan masuknya narkoba itu kan kita tahu di zamannya siapa. Itu tentang narkoba. Tentang pekerjaan. Bagaimana kita itu anak kita tamat kerjanya di Binjai. Ya seperti saya sendiri. Berhasil di Jakarta, panggil anak Binjai. Udah pensiun saya baru pulang. Seharusnya saya kembangkan ilmu saya ini di Binjai. Nah, sementara lapangan pekerjaan kita di Binjai ini apa? Gitu loh. Oke. Saya rasa itu aja. Silakan. Ya. Terima kasih. Kita coba menyapa dari 03. Ini ada Bang Murni Malau nih. Iya. Kan? Ketika debat kemarin pas sesi tanya jawab itu ya ada poin-poin yang menarik dengan pasangan nomor 4, masalah stunting, ya kan, terus masalah apa kemarin itu ya stunting, salah satu stunting itu kan yang dianggap menjadi program nasional, yang itu coba dipertanyakan oleh 03 saat itu, disampaikan oleh 03. Nah, menurut kacamata sebagai salah satu tim pemenangan di 03, seberapa besar tingkatnya pengaruh terhadap masyarakat hasil debat kemarin bisa nggak mempengaruhi masyarakat terhadap dukungan terhadap 03? Kira-kira pandangan kamu seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para penonton ASTV yang berbahagia. Jadi menurut hemat saya, ketika terjadi debat antara kandidat, sebagaimana disampaikan dengan calon nomor 03, Bang Donald, yang menjawab tentang masalah stunting yang dikatakan oleh 04 sudah mencapai. Tapi di situ dapat terbantahkan dengan hanya sebatas data dan tidak pada nyata. Kita ambil contoh yang dikatakan paslon 04 tentang masalah kinerja pembangunan. Saya sedikit nyambung nih ke 01, masalah narkoba tadi. Beliau sudah mengatakan bahwasanya kita sudah melakukan penindakan terhadap narkoba dengan melakukan kegiatan untuk tes urin kepada pasutri. Nah, menjadi pertanyaan kepada saya. Pada saat itu saya sebagai pelaku, saya sebagai anggota DPRD tahun periode 2014-2019 di masa itu. Disitulah keluar program tentang pasutri. Kenapa harus itu dilakukan tes urin kepada pasutri, harus menerima surat keterangan dari Rumah Sakit Julham, dan harus mendapat pengarahan dari Kemenak baru bisa dapat
untuk melangsungkan pernikahan. Nah, ini perlu kita ingat. Ini bukan program baru seperti yang dikatakan oleh Paslon 04. Program ini telah terjadi pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Haji Muhammad Idham pas masa menjadi wali kota Binjai. Dan sempat dibumingkan oleh Ibu Ketua TPPKK Kota Binjai, Ibu Haja Lisa Andren Lubis di tahun 2019. Jadi ini bukan program baru yang dibuat oleh Paslon 04, tapi adalah melanjutkan program wali kota yang lama. Nah, di sini kita kan dapat menilai bahwasanya nggak pengaruh masyarakat dengan penyampaian ini tadi, kira-kira ada nggak peningkatan menurut abang? ya kalau dengan ini menurut saya dengan hasil debat tadi malam itu, kalau memang orang yang memang mengetahui perkembangan persis Kota Binjai, kemungkinan dari anggapan kami yang tadinya tidak di 03, ya, ini akan beralih, terutama dari pemilih dari 04. Karena apa? Di sini dapat saya simpulkan, program yang dinyatakan bahwasanya itu programnya, padahal hanya melanjutkan program dari wali kota sebelumnya. Begitu juga dengan pembangunan, begitu juga dengan penghargaan. Sini saya buka sedikit tentang penghargaan. Pemerintah pusat itu setiap tahunnya melakukan penilaian tersendiri tanpa ada seperti macam perlombaan gitu. Ini langsung secara otomatis. Nah itu. Jadi saya rasa dengan debat malam itu dengan Berapa persen kira-kira bang? Nah, kalau dari perhitungan saya di sini dari debat pertama ini saya rasa dengan aliran kuat di angka 5% itu merubahi pemilih yang tetap. Merubah pola pikir masyarakat. Merubah pola pikir akan beralih ke sendiri. Karena apa? Dari 4 tadi malam itu yang menyampaikan visi misi, 1 tak tersampaikan visi misi, 2 tak tersampaikan visi misi, 3 tersampaikan secara gamblang, 4 tersampaikan dengan 4 programnya. Namun program tersebut yang dilakukan sudah hanya tinggal melanjutkan program yang telah ada dari warisan wali kota lama. Oke. Tadi ini kalau kita kena pasang apa khususnya dari 02 tidak hadir sampai hari ini juga, pada detik ini juga kita beralih ke pasangan apa nomor 4 yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bang Jobas. Ya. Bang Jobas tadi kan sudah ada disampaikan oleh dari Bang Maruli bahwa apa visi-misi yang disampaikan oleh 04 adalah merupakan meneruskan saja dari program yang sudah dijalankan oleh kota sebelumnya. Baik. Tentunya sebagai biasa ya kan, kalau setahu saya di pemerintahan bahwa RPJMD itu kan harus jalan terus ya. Ya. Tidak boleh, kalaupun visi-misi itu harus sesuai dengan RPJMD supaya pembangunan itu berlanjut, ya kan. Nah, ini bagaimana 04 menyikapinya? Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita, Komisi 01 dan 03, wajar mereka menyampaikan hal seperti itu karena dukungannya. Tapi tadi malam itu kita sekarang menilai hasil debat publik ya, bukan tadi malam itu kan. Masih melihat, wah, KDT-nya begini begitu kan harus meyakinkan audiens, meyakinkan masyarakat agar mereka lebih disukai, lebih disayang dengan programnya, termasuk disinggung oleh saudara Maruli Malau tentang melanjutkan program tentang tes urin ya, syarat-syarat untuk pernikahan ya. Tadi kan itu kalaulah misalnya hal-hal yang baik memang harus dilanjutkan. Tapi kalau yang tidak baik untuk apa? Saya singgung kembali. Bukan hal-hal itu hal kecil itu yang diikuti dan dilanjutkan. Hal yang besar lalai. Ini masalah pembangunan infrastruktur. Contoh aja pajak rambung itu dibangun dengan puluhan miliar tidak bermanfaat. Karena bukan ruhnya di situ. Kalau kita cari kesalahan, tapi kita ini memperbaiki. Pesan Mak Amir memperbaiki, jangan saling menyalahkan. Kalau kita terus saling menyalahkan, bagaimana Binjai lebih baik? Bagaimana kita mendidik generasi muda untuk bisa berpikir lebih baik, untuk tidak saling menyalahkan, tapi saling mengisi program, saling sama-sama membangun kota Binjai. Nah, Amir Hamzah bayangkan 3 tahun 7 bulan dia jabat, tapi sudah nampak
sudah nampak pembangunan-pembangunan itu yang ditampik oleh lawan-lawan politiknya. Kayak saya tim dan saya turun ke masyarakat, bagus kok. Tapi karena lawan politik biasa menghantam, oh tidak begini segala macam, masjidnya jelek lah, miring lah, kemudian kubahnya bengkok. Kubah mana nggak bengkok? Ada kubah lurus. Tidak, kubah cuma bengkok. Jadi intinya, ayo kita sama-sama ambil makna daripada debat publik kemarin, diskusi publik kemarin, mana yang langkah-langkah baik kita jempoli, ya yang tidak, yang kira-kira program yang tidak mungkin, tidak akal, kita cari yang lebih mungkin. Ingat, dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Wali Kota dan DPR sama-sama penyelenggara pemerintah duduk bareng untuk ke depan dalam program kerjanya termasuk RPJMD agar ke depan itu lebih baik. Nanti itu loh Bang Ibas dijabarkannya, Abang menjabarkan itu nanti dulu. Nanti ada season lain. Ya. Yang kita mau meneruskan pertanyaan kita kepada tadi 03. Seberapa besar pengaruhnya hasil debat kemarin terhadap dukungan masyarakat terhadap 04? Wah, kalau masalah pengaruh masing-masing mengklaim. Kalau saya klaim itu luar biasa Pak Amir. Karena beliau itu sudah menyampaikan hasil kerja nyatanya. Saya klaim dukungan rakyat 76%. Kalau saya dari mereka beda lagi. Mereka realnya seperti apa realnya? Gimana? Realnya seperti itu. Iya. Realnya 70%. 70% itu. Dan karena memang nyata sesuai dengan data dan kenyataan yang ada di lapangan. Bukan hanya omong-omong doang, bukan punya rencana lagi, tapi menyempurnakan apa-apa yang sudah beliau kerjakan dan itu terbukti dalam waktu tidak sampai 2 tahun. Yang lainnya kena pandemi Covid, luar biasa. Oke, kita stop di situ dulu. Baik. Ya kan? Ini sebenarnya pembicaraan kita ini akan dihadiri oleh KPU Binjai. Kemarin sudah kita konfirmasi dan menyatakan oke, tapi sampai hari detik ini juga belum hadir. Apa yang disampaikan dari 01, 03, 04, kita lihat dari kacamata masyarakat. Ya. Hadir bersama kita ini adalah tokoh politik Kota Binjai. Ya. Siapa yang nggak kenal dengan beliau, ya kan? Ini mulai dari era 90-an, orang tahu namanya Aba Edi Aswari. Tentunya kan harus kita dengar pendapat masyarakat sebagai orang netral yang mengerti soal politik Kota Binjai, kondisi Kota Binjai, khususnya soal penyelenggaraan. Ada pertanyaan dari masyarakat, kenapa harus diselenggarakan di luar Kota Binjai? Kenapa tidak di Binjai saja? Gitu. Ini coba tolong pandangan dari Aba Edi gimana, kira-kira gimana? Terima kasih. Selamat buat pemirsa AS TV. Apa judul kita hari ini? Penakar dukungan masyarakat pasca debat calon wali kota Binjai dan wakil wali kota Binjai 2024. Menakar ya. Menakar atau mengukur ya. Menimbang ya kan? Menimbang. Nah, kalau saya tuh menimbang dan melihat kemarin nomor 1 baik, nomor 2 baik, nomor 3 baik, dan nomor 4 juga baik. Apa yang disampaikannya adalah untuk program-program kerja mendatang. Nah, pertanyaan saya, mungkinkah apa yang disampaikan berdasarkan visi dan misi itu terwujud? Itu aja pertanyaan besar. Nah, sebelum saya itu membahas secara rinci dan detail tadi, ada pertanyaan tadi sangat menarik. Binjai adalah salah satu kota yang diapit Kabupaten Langkat ya, dan Kota Medan serta Deli Serdang. Benar. Kenapalah untuk debat publik itu harus di kota lain, bukan di kota kita sendiri? Itu pertanyaan besar bagi saya loh. Sedangkan penyelenggara itu mungkin ratusan juta loh duitnya. Nah, duit kita dari Binjai diangkut ke Medan untuk dibelanjakan di sana, yang menikmati warga Medan, bukan warga Binjai. Ini maaf sekali lagi, sangat saya bermohon maaf, sangat terlalu KPU menyelenggarakan itu di Medan. Bohong katanya gedung-gedung yang representatif di Kota Binjai itu nggak ada. Bohong bagi saya. Apa salahnya dengan biaya segitu kita dekorasi di GOR warga Binjai dapat menyaksikan? Ini sangat terlalu bagi saya. Sayang,
Sayangnya apa? KPU-nya nggak ada yang datang. Udah diundang ya. Mudah-mudahan datang, Bang. Mudah-mudahan datang. Kalau saya sangat kecewa sekali. Nah, kemudian sebagai panelis, kenapa sih orang lain? Apakah di Binjai nggak ada intelektual? Apakah di Binjai kita ini nggak ada kawan-kawan atau adik-adik, abang-abang, ayah-ayah kita yang sarjana yang mumpuni kepengetahuan? Contoh Abah Maruli Malau punya kompetensi untuk itu kok. Ada Abah Jobas punya kompetensi itu, Mbak David punya kompetensi itu. Berulang kali saya sampaikan, saya mengikuti masalah wali kota di Kota Binjai dari mulai sembahyang sampai akhir ini. Saya ikutin loh, untuk itu. Nah, himbauan saya pada KPU, hargailah uang Binjai, jangan kita belanjakan di kota lain. Biar warga Binjai bisa menikmati efek domino ekonominya, itu keinginan saya. Sangat-sangat terlalu lah. Kenapalah uang yang kita kumpulkan di Binjai dari pajak-pajak kita habiskan ke Medan, sangat-sangat terlalu. Ini pesan moral buat KPU ke depannya. Ya, ini kan Abah kan harus melihatnya secara netral ya. Tadi masing-masing mengklaim nih 01, 03, 04. Wah, pasca debat semalam itu dukun masyarakat terus naik nih. Nah ini kan ada yang kalau perhitungan dari 03 sampai 7% penambahan suara itu kan dari kirka mereka yang mereka selama ini mereka lakukan. Bahkan kalau menurut 04 bisa sampai 70% ya kan suara yang akan diraih. Ini Abang melihat serius seperti apa sebenarnya kondisi masyarakat? Wah, menarik sekali untuk pembahasan rinci detail ini. Jago kali Abah Mezen ini membuat pertanyaan. Di sini pengamatan saya dan saya menganalisis dari waktu ke waktu. Semua calon menyampaikan dan membuat visi dan misi. Visi dan misi ini hanya 5% dari pemilih yang memilih. Jumlah pemilih hanya 5% berdasarkan visi dan misi. Nah kemudian intelektual yang ada di Kota Binjai hanya 10% jumlahnya dari jumlah pemilih. Jadi 15% yang itu memang dari hati mereka untuk memilih. Nah kemana siapa yang 85%? Itulah saudara-saudara kita yang masyarakat biasa. 85% sentuhan apa yang disampaikan oleh 01, 02, 03, dan 04? Hanya janji. Itu mungkin akan terwujud dengan tali asih. Seperti Al-Ustadz kita menyampaikan, maaf ribu maaf, jangan diukurlah kemampuan saudara-saudara kita dengan katakan serangan fajar. Artinya ada praktek money politik di situ ya? Ya udah jelas, maksudnya kita sembunyikan kok ini. Dari tahun ke tahun kok. Kita anggap kalau 200.000 dikasih, kita bagi setahun berapa? 200 bagi 5 berapa? Udah tinggal 40.000 untuk 1 tahun. Bagi 12 berapa sih? Tolonglah para calon. Tunjukkan jati diri kalian, calon-calon yang ada. Menjadi wali itu berat. Maaf ya, sini pesan-pesan moral saya sampaikan. Kita sebagai wali, siapa wali yang kita walikan itu? Adalah anak-anak. Anak-anak kita begitu minta, kita sebagai wali wajib memenuhi. Juga tak terpenuhi, kita mencari, bekerja dulu. Tak dapat kerjaan, datangin teman-teman, minta. Tak dapat untuk teman-teman kita minta, hutang. Gak dapat hutang, mulailah olah, menipu kita lakukan. Itulah sebutan wali. Wali yang sangat sakral. Kecuali bupati, gubernur, dan presiden. Hajar, gak ada masalah. Ini sebutan wali loh. Sangat berat. Sampaikanlah pada teman-teman yang tim sukses 01, 02, 03, dan 04. Berikanlah pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat Binjai. Memang ada stunting, adalah masalah banjir, sedimen, adalah masalah lapangan kerja. Kan gitu nih janji. Dari tahun ke tahun saya dengar tentang kesehatan. Semua adalah seperti seolah-olah Kementerian Sosial saya lihat. Atau Dinas Sosial. Tapi insya Allah nggak pernah terpenuhi. Tapi yakin saya. Untuk calon 1, 2, dan 3, dan 4. Pasti terpilih. Ya. Tapi cuma satu yang dilantik. Begitu kalian dilantik, tolonglah. Buktikan. Kalian adalah seorang wali yang didambakan warga masyarakat. Saya sementara sampaikan, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Ya, tadi kan Abah sudah menyinggung soal adanya praktik money politik.
sebesar apapun dukungan itu peningkatan yang bertambah terus, ya kan. Tapi kalau tidak ada namanya tadi istilahnya tali asi, itu presentasi yang disampaikan tadi para tim tadi itu bisa saja hanya di atas kertas, tapi kenyataannya nanti di harganya tidak sesuai dengan diharapkan. Ini untuk menyikapi money politik ini bisa nggak Pak dari 04 dulu menyikapinya? Baik, terima kasih atas pertanyaan cukup baik dan saya tunggu-tunggu itu pertanyaan. Memang permasalahan money politik ini permasalahan yang sangat rumit. Karena apa? Kita sudah diwariskan hal seperti itu. Calon-calon sebelum pelaksanaan pilkada sebelumnya, baik pileg, baik pilkada, sudah dilakukan hal itu. Sehingga sudah bagaikan barisan bagi generasi sekarang. Nah, sampai sekarang kalau ke lapangan masyarakat beda 04 wani piro kan vulgar, sangat-sangat vulgar, memalukan kita bangsa kita kan, memalukan. Nah, sekarang untuk memperbaiki itu saatnya, bukan saya membanggakan diri, Jobas akan berjuang walaupun tersisi, tapi Jobas lakukan no money politik. No money. Enggak, kita bukan bicara ini individu. maaf, ini edukasi contoh. Saya akan melanjutkan. Enggak, bagaimana maksud saya gini, apa yang akan dilakukan tim 04 dalam menyikapi praktik ada money politik? Karena apapun ceritanya, seperti disampaikan dari Abah Edi, sebesar apapun, sebagus apapun gagasan atau visi-visi tadi, ya, kalau di hari hanya juga tidak ada dilakukan seperti itu tadi, ini bagaimana tercapai nggak kira-kira presentasi yang disampaikan tadi? Baik, host, ini pertanyaannya merupakan bagi saya suatu jebakan agar saya berkata berani berapa. Bukan. Ini sudah hal-hal enggak, jangan begitu. Artinya apa? Kok 04 itu akan berupaya walaupun di lapangan ada namanya NPWP segala macam, tapi upaya terus-menerus tidak akan kami berhenti. Terus akan berjuang bagaimana 04 bisa menang dan visi misi tanpa money politik. Tunggu, money politik. Tanpa money politik. Kita upayakan tanpa no politik. Siapa yang berani di pabrik seperti ini? Salah satu kandidat siap money politik, tidak ada. Kalau abang tanya kalau 03 gimana kira menyikapinya? Oke, terima kasih. Jadi dalam menyikapi masalah money politik ini ada yang dibenarkan oleh undang-undang dan ada yang tidak. Yang dibenarkan dalam undang-undang itu adalah kalau saya tidak silap, itu ada yang pemberian berbentuk cindera mata. Ini tadi money politik. Sebentar, tadi saudara ngomong nggak ada saya potong. Jadi menurut barang ada senilai di batas 50.000. Nah, kalau memang nanti pas ketika mau menuju pemilihan, kita nggak perlu sulit. Kita punya aparatur negara. Ada namanya Panwas. Silahkan minta tugas mereka dijalankan dengan baik. Mana yang kedapatan melakukan money politik di luar ambang batas undang-undang, silahkan tidak tegas. Dan juga ada itu namanya Gakumdu. Nah, apa kerja mereka? Mereka digaji oleh negara. Jalankan tugasnya. Jadi jangan cerita A, B, C, D itu kita nggak perlu. Dan tadi disampaikan, nggak akan mungkin ada satu calon yang menyampaikan bakal memakai money politik. Itu bukan jawaban yang baik bagi saya. Berarti kita tidak patuh dan taat dengan negara kita yang berdasarkan hukum. Kita punya APH. Polisi ada. Yakin. Ya kan? Ya, tugas mereka adalah itu. Nah, sebagai macam Panwas, sebagai panitia pengawas, tugasnya apa? Membuat pemilihan itu berjalan dengan jujur dan adil. Kalau memang kita sebagai masyarakat ingin membantu APH, sama-sama kita bekerjasama membuat bagaimana pilkada Binjai ini menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Saya rasa itu. Oke, kalau terima kasih. Kalau saya demokrasi kita ini
ini rakyat lapar, sehingga terjadi money politik. Lahir lapar ya. Rakyat lapar. Kenapa lapar? Lapangan pekerjaan nggak ada. Mereka sampai kerja ke Kamboja. Jadi kalau cerita demokrasi, kalau rakyat ini sudah tidak lapar, itu uang dibuang sama mereka. Untuk apa kau kasih aku? Kau kerja kau yang benar, calon wali kota. Kami ini tidak lapar, tidak perlu kau kasih uang. Itu yang perlu. Nah, bagaimana supaya rakyat ini tidak lapar? Dengan program tentunya. Program itu saya rasa sudah 62 tahun program macam-macam saya lihat. Sampai sekarang nggak ada. Hah? Ini semakin menarik pembahasannya ini. Jadi contoh kayak di Amerika, mereka itu kenapa mau jadi relawan? Beda relawan Binjai dengan Amerika. Di Amerika tuh relawan itu mereka punya uang. Oh gitu. Nah kalau di Binjai ini orang ini minta uang, itu aja perbedaan. Relawannya ya. Nah nanti merajuk, lari sana, lari sini, itu ditampung. Kalau sudah begitu, yang merajuk ini jangan ditampung, buang kau. Nah begitu dia. Nah inilah kalau betul-betul untuk calon itu. Nah yang saya minta di sini, money politik pasti terjadi. Bukan di Binjai saja, di Indonesia. Sangat mudah. Nah apalagi yang mau kita bilang? Jadi Apa Mas Joko? Mas Joko boleh jawab. baik, kalau saya mau jawab, Ya, saya jawab Bung Maruli tadi. Oh. Karena silakan. cuma penyelenggaraan pemerintah yang dilindungi oleh konstitusi, ya kan, dilindungi oleh hukum. Apalagi kita menyangkut penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Benar, ada APH, ada Panwas, benar, dan mereka pun punya tugas masing-masing. Benar, seperti Abah bilang, yakinkah mereka bisa mengawasi dan menindak pelaku-pelaku kecurangan dalam pilkada ini? Itu jadi bahan pertanyaan. Kita pertanyakan itu aja. Toh sampai sekarang money politik ada terus, berjalan terus, ada Panwas ada. APH ada. Itu nah sekarang Mas Joko intinya apa? DPR akibat itu Memperbaiki. money politik. Oke, kita satu ini bicara Pak. Artinya yuk kita sama-sama, kita lah yang sudah memang sudah terjun di dunia politik, ya terjun di dunia politik sebagai pejuang politik yang memahami apa itu politik, ya ayo janganlah kita untuk ilmu itu dikonsumsi pada diri kita sendiri, tapi sampaikanlah di tengah-tengah rakyat agar mereka melek tentang demokrasi, melek tentang aturan, melek tentang apa itu politik. Kalau itu sudah melek mereka, insya Allah yang namanya money politik tidak hilang, tapi akan berkurang. Oke. Ya. Ada yang bertambahkan Bang? Ya, sedikit saya tambahi. Bentar ya. Saya kepingin kali lihat aslinya Maruli Malau ini mana. Kok santun kali saat Santun ini. ini ya, Santun. Iya. Biasanya Besok nggak ngomong jadi. bingung. Tunggu dulu, kita kasih kesempatan sama Iya. Pak Maruli. Tegang kali ya. Mungkin karena terbawa oleh paslon 03. Sip. Karena dengan santun menyampaikan Iya, tanpa ada menggugat pihak manapun. Jadi begini, untuk menyikapi masalah tentang pelaksanaan pilkada ini. Kalau dari Mas Joko sendiri selaku tim sesnya 04 sudah apatis kepada APH serta penyelenggara. Ini kan udah kawan ini. Ya. Tim ses saja sudah apatis. Kalau memang ini bukan untuk yang pertama, beliau juga pernah menjadi seorang politikus dan juga terakhir kemarin mengikuti di 2024 pemilihan calon legislatif. Kalau memang memiliki sifat yang rasa yang apatis, kenapa bergabung? Yang kita yang berada di barisan paslon masing-masing harus optimis. Iya. Ya kan? Kita berbicara, berjalan, menata hidup dengan aturan yang ada. Jadi kalau kita sendiri tidak yakin dengan apa yang dibuat oleh pemerintah, dilindungi oleh pemerintah, jadi apalagi yang mau kita percayai? Semua bisa berubah, terkecuali dua. Al-Quran dan hadis, nggak bisa dirubah. Nah kalau memang itu diragukan, ya paksa itu KPU membuat yang selayaknya, paksa itu Panwas buat pengaduan secara resmi agar ditindaklanjuti. Real. Contoh kepada saya di 2009 dan 2014,
Karena saya yakin dengan undang-undang yang ada di Indonesia yang disuguhkan kepada rakyat, saya lakukan gugatan secara hukum karena saya merasa telah dizolimi. Akhirnya apa? Keadilan itu alhamdulillah kebetulan berpihak kepada saya secara 2 kali berturut-turut. Kalau saya tidak melakukan secara hukum, apakah saya dapat keadilan itu? Jadi jangan kita apatis terhadap undang-undang yang ada di Indonesia ini. Harus aku yakin kita, ya kan? Sama dengan kami. Aku yakin kami menang. Makanya kenapa saya mengatakan grafik kenaikan itu tidak mulu-mulu kita. Dari debat awal tadi malam, saya memprediksikan di angka 3-5% itu naik berpindah dari paslon lain. Ini dari masyarakat ya, pandangan kami. Nah kalau kita berbicara 75% itu sudah dipeluk akan memilih. Ingat, setiap pemilihan mau pilcaleg, pilkada, pilpres dan sebagainya, dari 100% pemilih, belum pernah sejarahnya pemilih itu aktif 100%. Paling tinggi di 65 ke 70%. Yang lainnya tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi kalau 9% berarti tidak ada pendukung 1, 2, 3 nggak ada. Semua memilih 04. Ini kan kalau saya bilang kan omdo ini. Ini ulok namanya. Ya kan? Ulok namanya. Maaf saya potong ya. Ya. Maksudnya 70% tadi dari partisipasi pemilih. Memilih Bukan total ini mungkin memang Ya. Bukan total jumlah suara pemilih. Ya, Salah. saya lupa begini. Apa Tadi saya sampaikan Oh, tadi bukan itu. dari debat tadi malam, Iya. saya memprediksikan 75% pemilih memilih kami. Itu bahasanya. Nanti bisa dicek ulang, Iya, iya, iya. diputar ulang rekamannya. Itu 75%. Dan saya, Abang teliti kali. dan saya menyatakan dengan adanya debat tadi malam, kami akan memprediksikan ada ombak. Peningkatan. Iya, ombak meningkat ke kami, ke 03, itu di angka 3-5%. Kita bicara yang real saja. Kalau berbicara tentang masalah asbun aja, ya bisa. Tapi kita kan harus sebagai seorang politisi itu harus memprediksi dengan jelas. Kita mau menang. Bukan menang cakap, tapi menang kepada rakyat. Itu Apa tolak ukurnya penambahan presentasi tadi? Tolak ukurnya kira-kira apa? nah, dari sampaikan dari tadi malam, Kalau ada instrumen yang bisa mengukur itu kan, ini ada peningkatan sekian persen. Nah, tentu kan ada instrumen yang bisa mengukur itu. dasar ya Instrumen. sesuai dengan judul kita, menakar. Ya. Jadi dalam menakar ini sehat dari mulai segmen pertama itu diminta oleh panelis untuk menyampaikan visi dan misi. Ya. Ya kan? Kita lihat bersama 01 tidak sempat menyampaikan, hanya sempat menyampaikan mukadimah. Yang paslon 02 hampir sama. Nah, harus kita akui secara real tadi malam 03 dengan gamblang menyampaikan visi dan misinya. Ya kan? Nah, masuk ke 04 menyampaikan visi misi tapi dengan kalimat, kalau saya bilang ini sebuah kearoganan. Sebelum kalian berbuat, saya sudah lakukan. Ini. Nah itu yang terjadi, ya kan? Saya sudah lakukan. Itu yang keluar kalimat itu pas ketika penyampaian visi misi. Ya kan? Dengan menyampaikan 4 program. Ya mas ya? 4 program yang disampaikan sama Pak Paslon 04 ya? 4 yang disampaikannya. Kalau saya tidak silap itu tentang masalah kesehatan, ekonomi kreatif, pembangunan, dan menjalankan program makan gratis nasional. Nah kita tahu bahwa ini adalah program Presiden Bapak Prabowo Subianto. Ya kan? Nah, jadi ini. Jadi kalau saya bilang dengan arogannya, saya dengan mau gamblang menyampaikan setiap yang diucapkan oleh paslon lain, kami sudah melakukan. Kami sudah melakukan. Di sini saya mau tanya, apa yang sudah dilakukan rupanya? Kalau tadi Mas Jobas tadi berbicara masalah tentang udah membangun dalam tempo 3 tahun membangun masjid
Semarang Islamic Center itu dengan memakan biaya itu, ini perlu dicatat, itu biaya APBD 47 miliar uang rakyat Kota Binjai. Dan disinggung masalah pajak Rambung. Warga Binjai perlu mencermati dan mengetahui bahwasanya pembangunan pajak Rambung itu bukan memakan APBD Kota Binjai, tapi adalah APBN. Nah, kalau tidak kita ambil, kita rugi. Kita tidak memiliki fasilitas, tapi dengan kebijakan keuletan wali kota yang lama mengambil alih anggaran dari pusat itu untuk membangun Kota Binjai ini, itu saya rasa keuntungan besar bagi masyarakat Binjai, sama dengan rusun. Ketika dibangun, itu rusun kan? Karena apa? Masyarakat belum tahu bahwasannya itu anggaran bukan memakan anggaran APBD Kota Binjai, tapi apa? Dari APBN. Karena keurutan pemimpin mengambil alih, menjolok anggaran dari pusat untuk dibawa ke daerah, untuk kemakmuran. Sekarang bagaimana? Berebut orang untuk tinggal di situ. Ya kan? Jadi tidak ada yang mubazir. Kalau yang ini sekarang. Jadi itu Dan jadi anggap apa? Tanggap APBD itu uang negara atau uang rakyat juga? Uang rakyat itu enggak. enggak, itu Bang Gilbert, mohon maaf ya. Kita harus menghargai apa ya forum ini ya, supaya saya bilang tadi kan hati boleh panas kalau tetap dingin. Oh, saya nyantai aja mas. Ya kan jadi gitu kan, gini. Jadi gini Bos. Tunggu Bang. Abang jangan terapa, santai saja. Kita di sini santai saja, jangan terapa. Gini, tadi Abang yang ngambil maksud tadi instrumennya seperti itu ya. Kenapa begitu yakin ada peningkatan jumlah pemilih nanti mendukung 03. Nah ini nanti Abang tanggapi, slow, santai, ada waktu untuk menanggapinya. Jadi jangan begitu ada kawan bicara kita selalu sering menghargai. Kita jangan diskusi ini jadi ya sebelum sampai sana ini sudah ada bersama kita sekarang tim sukses dari 02 ya Bung Rizky Maratila. Ya silakan Bung Rizky bergabung bersama kami di sini. Ya. Nah, silakan sini, Bung Rizky. Ya. Oke. Ini dari tadi pembicaraan sudah nanya soal 02 aja nih, Anda 02 ini ya kan. Program narkobanya seperti apa gitu kan. Ya kan. Ini apakah cocok tak isu yang dibawa di dalam kampanye pilkada ini kan gitu kan. Sementara kan persoalan rakyat Binjai ini bukan hanya masalah narkoba aja, begitu Bang David ya. Persoalan tenaga kerja, masalah kesehatan, pendidikan, dan juga itu menjadi persoalan juga. Tapi menjadi titik fokusnya adalah persoalan narkoba, kan gitu kan. Menurut Bang Rizky, seberapa besar persentase peningkatan dukungan masyarakat terhadap 02 setelah pasca debat kemarin semalam? Silakan. Ya terima kasih Bang Majen. Mohon maaf atas terlambatnya sebentar, tadi ada urusan yang memang harus dikerjai, tapi insya Allah tidak mengurangi unsur daripada kegiatan yang sangat luar biasa ini. Dari pasca debat kemarin ada beberapa sumber bahwasannya penyampaian visi misi dan debat kemarin baik ya. Kelihatan bahwasannya paslon 02 itu tenang, menguasai daripada materi apa yang disampaikan, tidak ada kesan yang ambisius bahwasannya dalam menyampaikan visi misi serta program apa yang menjadi rencana ketika Pak Zainuddin Purba dan Pak Hendro itu benar didaulat sama rakyat untuk menjadi wali kota Binjai dan wakil wali kota Binjai periode 5 tahun yang akan datang. Nah, berkaitan dengan tagline-nya bahwasannya Pak Zainuddin Purba dan Pak Hendro Susanto itu mengangkat tagline Binjai bersih dan Binjai berseri. Makna daripada Binjai bersih dan Binjai berseri dari topologi daripada bahasa bahwasanya bersih itu banyak segmen. Untuk mewujudkan Binjai bersih itu outputnya adalah rakyat itu berseri. Berbagai macam sektor, baik itu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal primer yang menjadi kebutuhan masyarakat Binjai itu semua kalangan. Dari segi tamatan pendidikan, profesi, pendapatan,
dan hal-hal yang sampai saat ini mungkin masyarakat Binjai dengan status sosial juga masih ada yang kurang didata jaminan hidupnya ke depan. Jadi pada dasarnya publik meyakinkan hasil debat kemarin berdasarkan pengalaman Zainuddin Purba yang juga puluhan tahun sebagai politisi murni dan Mas Hendro juga puluhan tahun sebagai politisi murni, walaupun di jabatan terakhir mereka sama-sama sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, ini juga mumpuni berbagai macam goresan-goresan pengabdian mereka sebagai aktivis politik untuk mengabdikan diri kepada masyarakat luas. Oke, tadi kami sudah bincang soal menyikapi soal money politik dalam setiap pesta demokrasi. Karena dari tanggal 03, 01, dan 04. Kami belum mendengar nih tanggapan dari 02 nih, kira-kira soal money politik. Sebenarnya money politik ini tantangan bagi pelaku politik. Ya, krisis kepercayaan rakyat terhadap pelaku politik. Karena kalau money politik ini kalau bilang rahasia ya udah rahasia umum, semua orang mengetahui. Terlepas lah nominal besarannya, tetapi pada dasarnya ini tantangan bagi seorang pelaku politik. Mengembalikan kepercayaan rakyat itu juga tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan yang selama ini dari demokrasi terbuka pasca reformasi itu sebenarnya masih kerdil dari usia kemerdekaan kita. Tetapi rakyat sudah jengah dengan keadaan politik, bahwasanya ya siapapun dipilih ya juga lupa. Tantangan siapa nanti terpilih menjadi wali kota, kalau kami Zainuddin Purba dan Hendro, kalau untuk seketika menghilangkan money politik pada pilkada 2024 itu tidak mungkin. Kita nggak bicara nominal, ya money politik ini ya macam lah, entah sebatas ongkos beca, entah sebatas beli lontong sarapan pagi pakai toren cuma 12.000. Kita kan nggak bilang. Artinya 02 memaklum ya, memaklumnya kondisi itu ya. Maklum, kita nggak bisa mentiadakan langsung, ini tantangan ya, yakin kita siapapun yang terpilih buktikan kinerja itu supaya untuk meminimalisir uang tidak patokan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Oke. Makanya apapun menjadi janji politik, visi misi, kontrak politik terhadap masyarakat Kota Binjai, ya buktikan. Karena walaupun masih ada pemilih cerdas, presentatif daripada pemilih cerdas juga minor. Secara mayor, ya ide gagasan ya kita semua sini pelaku politik, pernah bermain, udah capek menyampaikan gagasan, udah jelas pembuktian kerja. Gitu mau main, apa yang sudah kita buat tahunan itu hilang. Hanya perkara harian lupa semua. Ujung-ujungnya iya, ujung-ujungnya NPWP Piro udah kita kasih pun dilaga lagi. Kita kasih sini sekian, berapa di sini? Iya. Padahal yang memberi kayak Bang Mas Malam. Lebih terbuka menyikapi ini. Oke, terima kasih Bung Rizky. Ini kesempatan Bung Jobas. Baik. Kan Bang Jobas. Menyikapi apa yang disampaikan tadi oleh Mamulai. Mamaruli. Tadi pun saya ditelepon oleh calon wali kota saya. Berbicaralah yang baik, terhadap kebablasan, jangan saling menyalahkan. Nah tadi sampaikan dari 4 paslon kata Bu Maruli Malau hanya 04 yang terlalu apa katanya. Berarti mana tadi? Ya, Arogan. Pertama arogan. Dan apa yang dilakukan? Arogannya di mana? Visi-visi disampaikan oleh 04 itu sudah bukan menjadi sesuatu yang baru, tapi sudah pernah dilakukan oleh memang sudah dikerjakan, sudah dilakukan. Pantas menyampaikan itu dibilang arogan. Bukan arogan, menyampaikan bahwasanya apa yang dikerjakan sudah dilakukan. Dan yang kedua yang disampaikan mereka, iyalah hari ini kenapa kita takut dengan money politik segala macam, kan ada APH, percayakan sama apa ya APH Panwas itu lah, nggak sanggup saya menyampaikan hal itu, terlalu naif, terlalu munafik. Benar kata Bung Rizky, NPWP itu pasti ada. Bukan nggak percaya kita sama APH sama Panwas, bukan. Ada, saya ulang lagi ya, ada APH, ada Panwas, di lapangan juga itu terjadi. Tanya kepada rakyat, jangan Jobas yang bicara. Rakyat aja langsung tanyakan, ada nggak money politik, ada nggak dikasih, ada nggak? Aduh, itu maksud saya gitu. Artinya, ayo sama-sama lah kita perbaiki, ya kan?
ini bisa lebih baik. Kalaupun ada money politik, ya gimana ya, udah terlalu vulgar, ngeri saya janji-janji, bahkan secara terang-terangan mempengaruhi, kok pilih mana, sama kan sekian ini dah, ini tim-tim yang bawa ini. Soal pernyataan arogan tadi gimana? Nah ini nggak boleh, saya tidak percaya. Semua kandidat baik, menyampaikan visi misinya itu, programnya bagus, tinggal nanti pelaksanaan program mereka. Kalau ada salah satu yang menang, entah 01, 02, 03, 04 menang, tentunya mereka akan dibebani oleh tugas tentang visi misi janji-janji politik mereka agar bisa dilaksanakan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Semua visi misinya bagus-bagus semua, Pak. 02 dengan narkobanya itu memang udah gayanya begitu. Namanya pun ini politik, serang kemana-mana pasti ada. Nggak benar itu pasti ada. Namanya serangan, namanya kompetitor dalam untuk mencalonkan. Dalam debat kemarin semalam itu 02 sempat menyinggung soal kawasan industri. Iya. Nah itu kan mengumumkan lapangan kerja segala macam. Iya. Itu ditanggapi oleh Pak 04 perlu. Itu sebenarnya ya prosesnya panjang. Kita sudah melakukan tahapan ini seperti ini, ya kan. Kawasan industri Binjai yang sekarang adalah tanah milik ex AGU PTPN 2. Semua tuh harus ada regulasi yang harus dilaksanakan. Kalau memang itu bisa, di zaman Pak Idam itu udah keluar itu sudah terbangun. DPR itu nggak berani kok mengizinkan, nggak takut masuk penjara semua. Ada regulasi yang belum. Soal hukum yang di situ yang belum selesai. Ya belum. Yang pertama itu ex HGO PTPN itu kan belum ada penghapus bukuan dari Badan Usaha Milik Negara. Belum keluar, belum ada penghapus. Oke, ya ini udah nggak sabar nih 01 ya kan. Kira-kira apa menanggapinya? Yang saya tanggapi tentang money politik. Iya. Memang susah kali rakyat kita ini. Susah sekali. Padahal nggak ada pilkada pun makan ya masyarakat. Iya. Tapi giliran ini habis nanti ini pajak penuh itu, belanja ini belanja itu satu. Menghilangkan money politik tuh, saya rasa nanti ini bisa saya minta juga bagaimana tanggapan ya, karena dia ini pemuda calon pemimpin bangsa. Iya betul. Mas Joko, saya lihat itu masjid itu sekitar berapa tadi? 47 miliar. 47 miliar. Seandainya dibuat lapangan pekerjaan untuk rakyat Binjai ini kan sangat baik sekali. Oh, tidak bisa. Nah, tunggu. Saya tidak tunggu. Sudah. Senang Bang. Sudah. Begitu saya bilang terus marah. Enggak, kita jangan bicara ini Bang. Maksudnya dalam fokus paling 47 miliar menurut Pak Mama. Sesuai data. Nah, sesuai data. Ya. Ini uang rakyat. Menggunakan anggaran multi years. Uang rakyat. Ya. Nah, maksudnya APBD Binjai. bagaimana uang APBD ini, kita ini rakyat pemuda-pemuda ini umpama contoh untuk kuliah, untuk kerja. Masjid di Binjai ini saya rasa setiap kelurahan ada masjid. Ini tunggu Mas, jangan jawab dulu, nanti kan jawab enggak. Nanti jadi debat kusir ya. Maksudnya kan ini yang logika gitu. 47 miliar dengan uang rakyat. Gitu. Nah, saya bukan bilang Mas Jobas, saya minta pendapat dari tokoh muda yang akan berkarir. Kalahnya akibat daripada money politik. Itu satu. Jobas kalah money politik. Kalau ini saya telepon, saya udah stop Bang, sudah 10 tahun. Nah ini udah saya telepon, oh bagus. Nah sekarang dialah kemana-mana. Nah saya kepingin tanya ini kepada Rizky, bagaimana ini menghilangkan money politik? Jadi itu pertanyaan abang tadi itu sudah terjawab sama Rizky bahwa sampai hari ini kita bisa memaklumi memang kondisi seperti itu. Bisa dipertegas tadi. Ya kan? Ya. Pada dasarnya kalau mau dihilangkan bisa dihilangkan. Sebenarnya money politik itu pun tidak diperboleh. Aturan manapun berkata money politik tidak boleh. Karena kalau acuannya semua money politik untuk apa masa kampanye? Nah di masa kampanye ini semua paslon, semua pelaku politik berkesempatan menyampaikan ide dasarnya yang menjadi visi serta program. Nah ini semua akan sirna ketika
uang menutupi pada saat menjelang pencoblosan. Sebenarnya ini tidak boleh, tetapi ini sudah menjadi tantangan para pelaku politik atas minusnya kepercayaan masyarakat terhadap politisi yang ada. Kita mungkin nggak bisa bilang bicara konteks Binjai. Secara umum, Sabang sampai Merauke sudah menunggu itu. Mau siapapun yang berkampanye, masyarakat juga tidak peduli. Walaupun presentatif yang mengharapkan apa yang disampaikan sama si calon itu ada, cuma tetap itu semua minor, tidak menjadi hal yang mayor. Nah, karena pemilih ini kan karakternya banyak, kita kategorikan. Ada yang berdasarkan ya nomor piro, wali piro, ada yang berdasarkan penyampaian visi misi, ada yang paling sederhana. Kenapa ibu mau memilih pasangan 02 saya bilang? Kenapa ibu mau memilih juga? Komenku dibalas di Facebook, sesederhana itu. Nah, tetapi ini jumlahnya minoritas, tetap akan kalah dengan para pemilih yang hanya berdasarkan nominal. Nah, kita bilang pemilih Binjai ini cerdas. Cerdasnya apa kalau belum jadi pemilih itu? Cerdas menerima uang semua calon, tapi dia memilih yang terbaik, atau dia itu Yang penting ada uang. cerdas memang benar-benar berdasarkan pilihan dia, yang lain dia nolak. Ini kan konteks cerdas yang tidak bisa sama kita tolak ukuran miskin masyarakat Binjai. Apa yang menjadi ukuran miskin? Apakah kita nilai masyarakat miskin itu yang makannya 1 hari sekali, tidak terpenuhi sandang pangan papan? Nah, kalau kita kategori miskin, mungkin di Binjai ini kategori menengah baik semua, cukup. Nah, itu kita nilai karena status kota ini Binjai hanya 5 kecamatan, 37 kelurahan. Kalau jauh daripada di bawah kemiskinan, presentatifnya 0,9. Oke. Itu harus kita yakin. Itu saya tanya sedikit saya tanya. Berarti money politik tidak bisa hilang. Bisa hilang siapapun yang terpilih. Kalau komitmen pasangan Zainuddin Hendro terpilih memang didaulat sama masyarakat untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota 5 tahun ke depan, ya kami akan menuntaskan apa yang menjadi visi misi pertempuran untuk meminimalisir ini. Oh iya benar, nggak salah pilih. Ternyata apa yang dijanjikan, apa yang dibuat komitmen politik sama kami sebagai masyarakat terpenuhi, dijalankan. Itu bisa mengurangi money politik. Tapi kalau siapapun yang terpilih juga tidak bisa melaksanakannya ya. Iya. Contoh Bang Rizky kalah main di DPR karena money politik. Kan gitu. Iya. Jobas juga begitu. Itu Satu ya Jobas. Kak, gini, mohon David, ya kita tidak boleh keluar dari judul kita, konteks yang harus kita Saya bahas. jawab ini. Kalau pertanyaan tadi itu kan bicara masalah person, itu tidak dalam konteks kita ya. Jadi mohon maaf ya kita cut itu ya. Ya, yang tadi menarik adalah pembangunan masjid tadi, karena dianggap itu apa bilang peruntukan penggunaan anggaran itu masih belum tepat, seharusnya bisa digunakan dalam pos-pos yang lain. Kenapa harus dibangun itu? Nah, ini boleh diluruskan oleh Baik, terima kasih Bang David. Saya juga mohon maaf karena memang karakter saya kalau ada hal yang tidak langsung spontan. Karena saya berusaha menjadi diri saya, nggak mau saya berpura-pura menjadi diri orang lain. Jadi masalah pembangunan Masjid Al-Fatih itu memang sudah diprogramkan di dalam visi misi. Itu dia. Kalau itu tidak dilaksanakan, namanya tidak janji politiknya tidak dipenuhi, dan anggaran itu juga sudah dibicarakan dalam pembahasan di gedung DPR dan menyangkut juga tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, itu masalah PJMD. Kalau itu dialihkan ke UMKM, itu namanya bukan jadi politik. UMKM ada kos-kosnya sendiri, bukan tidak mengganggu dengan keuangan di pembangunan Masjid Al-Fatih yang memang itu sudah direncanakan menjadi janji politik. Nah itu dia. Jadi kalau itu nggak dibangun nanti dibilang nggak benar lagi, mana janji politik bangun masjid, lebih rusak lagi gitu. Jadi memang tantangan-tantangan ini lebih banyak kayak orang-orang Ampang ini, lawan-lawan politik kami memang. Wah pembangunan ini kok dibangun, tapi kalau di masyarakat tanya, Lampang tanya di timur, rakyat kita tanya langsung, bagaimana pembangunan masjid? Wah mantap Pak, mantap, kami enak di situ. Tapi kalau pandangan politik, lawan politik selalu salah itu, begini tuh, biasa itu kayak gitu.
Tapi kalau saya bicara apa adanya, mohon maaf, saya tak pandai kali ngomong-ngomong bergila-gila macam apa kali jual-jual sayur, apa adanya saya ngomong. oke, terima kasih Bang Jobas untuk tanggapannya. Ya, memang kita sebagai masyarakat Binjai saat ini ya bisa berbangga hati ya. Berbangga hati, kenapa? Binjai yang selain dikenal sebagai kota rambutan, juga sudah dikenal sebagai kota yang religius. Nah, apa ekornya itu? Ekornya apa sebagai kota religius? Tentu ada masjid yang bisa kita banggakan, rumah ibadah yang bisa kita banggakan bagi masyarakat. Nah, alhamdulillah memang ketika kepemimpinan Amir Hamzah ini saya melihat begitu masuk Binjai, saya masuk Binjai, saya mau ke Binjai, lihat itu bagus gitu kan. Nah, begitulah kan. Nah, itulah mungkin pandangan pertama masyarakat ketika melihat Binjai itu, bahwa program apapun yang dilakukan oleh pemimpin sekarang atau pemimpin yang lalu atau pemimpin akan datang, itu tentunya punya tujuan adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya, ya kan? Cuma cara yang saja mungkin berbeda, ya kan? Apa yang harus menjadi skala prioritas ketika itu sesuai dengan janji-janji politik dia, kan seperti itu kan? Nah, ini untuk mengkelirkan ini semua, kita perlu pandangan seorang tokoh politik Kota Binjai, Abah Edi Aswari. Pada kesempatan Abah Edi Aswari, sebelum nanti kita kasih kesempatan masing-masing pendukung pasangan calon berkampanye, menyampaikan, melanjutkan kampanye yang mungkin tadi malam belum terselesaikan, bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Sebelumnya kepada Abah Edi Aswari. Ya, terima kasih. Menarik ya hasil diskusi kita tadi. Menakar, menarik. Dari 01 menyampaikan dalam hal ini mewakili Tengku Rizky Alisabana dan Aulia Arti ya. Nah, nomor 2 ada Abah Rizky mewakili dari Zainuddin Purba dan Hendro. Nomor 3 Dr. Donald dan Dr. Andre Donald Simanjuntak dan Andre Alkisah. Nomor 4 Amir Hamzah dan Hasanul Jihadi. Nah, semua pasangan ini baik semua menurut pandangan saya. Cuman berkaitan dengan kapasitas dan kadar wawasan dan wacana yang dimiliki masing-masing. Ada temperamental, ada yang sabar. Itulah kehidupan namanya. Nah, harapan-harapan itu tadi, mungkinkah saya ulang lagi, dapat diwujudkan visi dan misi seperti nomor 1 seru, hebat seru ya, sejahtera, religius. Mampukah seorang Rizky mensejahterakan warga Binjai dan religius? Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab pada masanya. Nah, nomor 2, berantas narkoba, itu tagline. Ini sangat menarik. Pertanyaan saya, mampukah? Tapi di sini sangat menarik, orang tidak berpikir untuk memberantas narkoba. Paslon 02 Zainuddin Purba dan Hendro sudah memulai. Ini kita akui. Kita akui. Karena tokoh-tokoh seperti ini yang kita harapkan. Pertanyaan, itu adalah gawean daripada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, ditambah dengan BNN. Nah, kenapa terpanggil sosok Zainuddin Purba Paslon untuk memberantas narkoba ini? Karena sudah sangat-sangat tak terpikirkan lagi. Karena seolah-olah ada pembiaran masalah narkoba di Kota Binjai. Dari informasinya Kota Binjai urutan kedua ya masalah narkoba. Itu Sumatera Utara. Sangat-sangat hebat loh. Nah, paslon nomor 3, apa tagline-nya? Abang berdoa. Berdoa. Bisakah kita menyelesaikan permasalahan dengan doa tanpa usaha? Bahwa di dunia ini untuk Binjai ini kita harus menyelesaikan itu dengan duit. Tidak terbantahkan dengan duit. Apa itu duit? Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, nomor 4,
lanjutkan untuk kita sempurnakan. Jadi masing-masing kalau saya itu merangkai dari trah ini. Nomor 1 trah, berdoa, bersih-bersih dan lanjut. Agar Binjai ini trahnya jadi bersih, mari kita berdoa agar dapat kita lanjutkan dan kita sempurnakan. Jadi semuanya kena ini kan. Nah sangat berat bagi saya tagline yang disampaikan ini. Karena saya kenal benar ini siapa Tengku Rizky, siapa Aulia. Sangat dekat saya. Semua dia ini punya sisi gelap dan punya sisi positif dan negatifnya. Begitu juga nomor 2. Nomor 2 ini adalah tokoh pemuda waktu itu, ketua KNP, ketua OKP, pemuda Pancasila, ketua KNPI, ketua Golkar dan ketua DPR. Nah, apa karyanya Zainuddin Purba? Itulah prakarsanya kantor DPR. Itu secara pribadi saya apresiasi untuk beliau ini. Nomor 3, seorang ahli spesialis paru. Dalam hal pandemik kemarin beliau habis-habisan, alhamdulillah beliau terselamatkan, tak ikut-ikutan jadi korban. Andri Alpisah, itu anak saya. Ayahnya sahabat karib saya. Juga mempunyai intelektual tinggi. Amir Hamzah banyak sekali kurangnya. Tapi dia buktikan. Apa kebanggaan saya sebagai warga Binjai mengamati bahwa hasil tirakat para kiai, tak perlu saya sebutkan dari wilayah mana. Binjai adalah kota yang beriman dan religius se-Indonesia nomor 1. Apakah kita dapat pertahankan ini? Nah kita kembali dengan Amir Hamzah. Sebagai penganut agama Islam, saya sangat mengapresiasi Amir Hamzah. Dia telah membangun Masjid Al-Fatih dengan segala kekurangannya. Memang dibangun Masjid Al-Fatih itu banyak kali kurangnya, tapi saya sebagai warga Binjai, itulah gerbang kota Binjai yang disebut religius dan keimanan. Itu saya akui. Nah kemudian bahwa Amir Hamzah bisa juga dia membangun tribun. Ini bukan berpihak ya. Maaf, tidak ada berpihak. Tribun bukan duit dari APBD, dari provinsi. Saya mendengar sendiri langsung bagaimana Pak Jokowi datang, beliau merayu untuk membangun pajak tapis. Ini bukan berpihak. Itulah kelebihan Zainuddin Purba, best of the best. Amir Hamzah lebih lagi. Nah Tengku Rizky memang lahir di Binjai. Sekolah dan besar di Medan, berkarya di Medan atau dan di Jakarta. Belum kelihatan. Tapi semoga beliau terpilih. Tapi nanti satu ya, Abah Rizky ya. Semua terpilih, 4-4 nih kan. Nah, begitu juga Abah Donald. Dia mengorbankan diri untuk kesehatan dan jiwa olahraganya tinggi. Sportivitas. Saya harapkan dari Donald sportivitas yang dilakukan dalam olahraga. Dia sportif juga untuk pada saat pelaksanaan pilkada nantinya. Nah, dan itulah pengamatan saya. Tolonglah jangan kita saling menjatuhkan. Kita tim-tim ini yang saling berkelahi. Itu pesan saya. Tapi seperti katanya Maruli Malau tadi, saya tahu orangnya temperamental ini. Saya lama bersahabat karib sama dia. Kenapa aslinya nggak keluar? Karena mengikuti calonnya katanya. Hebat. Nah Mr. David, sahabat karib saya sejak lajang 40 tahunan yang lalu. Inilah wataknya. Jadi mari kita menyongsong, berharap pilkada ini dapat berjalan. Kalau money politik jangan berharap itu akan dapat kita hilangkan. Apakah lagi dikatakan Abah David tadi, lapar. Abah Rizky tadi apa dikatakan? Nggak mungkin kita hapus money politik tadi. Tantangan sama pelaku politik. Perantangan. Nah kata kunci cuma 4 menghapuskan partai politik ini. Kita berharap 4 pasangan calon ini bersumber dari Al-Quran. Tidak melakukan siraman atau serangan fajar. Kalau mereka melakukan serangan fajar, azab Allah akan turun kepada mereka berempat. Berani gak ini?
calonnya. Komitmen calon. Kalau dia melakukan apa tadi NPWP ya? Nomor biro wanita. Nomor biro mengeluarkan nomor 1 berani bersumpah di luar nomor wudhu, 2 tidak dan 4 berani termasuk yang lain-lain. Kalau mereka melakukan money politik, azab langsung turunkan Allah. Beranikah ini? Kalau menghilangkan itu mungkin berat. Sumpah apapun kita lakukan untuk mengajar. Nah, kenapa ini terjadi? Mari kita sadari warga dan masyarakat kita di Binjai ini serba banyak kekurangannya. Diharapkan calon-calon wali kota yang nanti yang terpilih dapat mensejahterakan warganya, dia sebagai wali. Saya rasa demikian apa? Ya, terima kasih Menjadi- kepada Abah Edi Aswari sebagai tokoh masyarakat Kota Binjai. Nah, ini season terakhir, mungkin tadi malam para calon belum ada atau belum maksimal menyampaikan kampanyenya. Dalam kesempatan ini kami memberi kesempatan kepada masing-masing pendukung pasangan calon untuk berkampanye, menyampaikan visi misinya agar bisa didengar oleh seluruh masyarakat Kota Binjai. Dimulai dengan pasangan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nomor 1, Rizky Alisabana dan Aulia Ardi. Visi dan misi kami adalah 1, rakyat tidak lapar, rakyat bersekolah, rakyat bekerja. Itulah visi-misi daripada 01. Wali kota hanya 1. Tidak ada 2, 3, dan 4. Terima kasih. Oke, lanjut dengan pasangan nomor 2. Saya sebagai mewakili daripada pasangan calon nomor 2, Bapak Zainuddin Purba dan Hendro Susanto. Ketika memang rakyat percaya memberikan kedaulatannya penuh terhadap pasangan 02, Zainuddin dan Hendro akan menjadi ibu di kota ini. Kasih sayang ibu yang kita ketahui tidak akan rela rakyatnya lapar, tidak akan rela rakyatnya bodoh, tidak akan rela rakyatnya sakit, dan tidak akan rela rakyatnya diganggu oleh bandar-bandar narkoba yang menghancurkan generasi-generasi emas, khususnya anak muda Kota Binjai. Ini menjadi tagline penting mewujudkan Binjai bersih dan Binjai berseri. 2 sekarang menjadi ketakutan warga Binjai. Pertama, maraknya turunan kejahatan-kejahatan dari narkoba, begal, dan geng motor yang mengganggu Kamtipmas Kota Binjai. Yang kedua, takutnya rakyat Binjai akan turun hujan. Dan yang paling penting lagi, kedua daripada visi misi mewujudkan lapangan pekerjaan yang layak, terutama perhatian penting bagi keluarga yang mau rubuh ekonominya, kita akan jadikan skala prioritas di salah satu keluarganya untuk menopang kehidupan yang lebih baik. Jadi tanggal 27 bukan pilkada yang biasa-biasa saja. Ini menentukan hak dan martabat masyarakat agar masyarakat Kota Binjai yakin dan percaya adanya keberadaan negara dalam bentuk pemerintah yang memang benar-benar memfasilitasi segala sektor kebutuhan masyarakat Kota Binjai. Nomor 2 nih bos, coblos dong. Oke, kami beri kesempatan juga kepada paslon nomor 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya yang mewakili dari paslon 03, Dr. Donald bersama Andri Alfisah. Ini adalah satu-satunya calon wali kota dan wakil wali kota termuda. Yang satu ahli paru dan yang satu lagi adalah seorang politikus. Jarang sekali seorang dokter menguasai segala aspek. Dengan
debat kandidat tadi malam kita bisa melihat dari segi pendidikan, ekonomi, kesehatan apalagi, semua telah terjawab dan secara gamblang disampaikan dalam sisi debat kandidat tadi malam. Jadi sini saya mungkin hanya menyampaikan kepada Mas Binjai bahwasanya Dr. Donald ini bukan orang asing bagi warga Binjai. Dr. Donald ini adalah seorang pahlawan pandemik, rela meninggalkan keluarga demi masa pandemik, penyelamatan warga Kota Binjai dari pandemi COVID-19. Jadi di sini harapan kami dan talent kami adalah berdoa. Berdoa ini sangat luas, ya. Jadi harapan kami dari Bapak, Ibu, abang-abang, adik kami, marilah kita berdoa bersama untuk mewujudkan Binjai yang lebih sejahtera. Binjai ini perlu dukungan ekonomi, sebagaimana dikatakan Bang Donald tadi malam, bahwasanya ekonomi kreatif UMKM adalah tulang punggung untuk pembangunan Kota Binjai. Di sini Dr. Donald dan Andre sudah melatih 1.000 orang pemuda untuk agar dapat bisa bekerja menghasilkan uang supaya ekonomi masyarakat Binjai ini stabil. Karena apa? Ketika masyarakat Binjai ini ekonomi stabil, banyak hal yang dihilang. Satu adalah untuk menjaga kenyamanan, menghilangkan tindak pidana kriminal. Jadi harapan kami di tanggal 27 November nanti, ingat yang berpakaian Bapak Prabowo Subianto nomor 3, Dr. Donald dan Andre, kami siap menerima mandat dan melaksanakan tugas untuk membangun Binjai yang lebih baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini terakhir kita dengar nih dari paslon nomor 4. Ya, dari itu kami minta kepada Bang Jobas semua di paslon nomor 4 untuk berkampanye. Baik, terima kasih Jobas mewakili pasangan calon nomor 4, Bapak Dr. Andes Amir Hamzah dan Bapak Hasanul Jihadi. Di sini mengimbau pada masyarakat sekaligus mengajak agar terus melihatlah kami, carilah tahu tentang program-program kami, dan tentunya Ma Amir sudah pernah menjalankan sebagai penyelenggara pemerintah daerah, dalam hal ini sebagai wali kota. Bukti-bukti kerja sudah beliau lakukan, janji-janji politik sudah beliau lakukan. Ya mohon maaf yang kalau calon lainnya masih menawarkan janji-janji, ya kan, menawarkan janji, tapi Ma Amir ini sudah memberikan bukti. Ya insya Allah dengan program yang sudah dilakukan akan disempurnakan untuk periode kedua nanti, dan Jobas terus akan menerus menyampaikan sebagai orang dalam nantinya kalau Ma Amir menang. Dan secara pribadi Jobas kali ini kalah karena seperti yang kita diskusikan tadi, kalah di money politik, dan tidak akan berhenti berjuang dan berjuang terus kepada masyarakat. Ayo dengarkanlah kata Jobas, bantu saya untuk berjuang, karena perjuangan itu bukan hanya di gedung DPR saja, tetapi bagaimana saya melakukan technical approach, teknik pendekatan kepada calon pemimpin kita, Pak Wali Kota, dan apabila masyarakat membutuhkan pertolongan lagi, tetap nomor telepon Jobas, telepon Pak Amir tetap itu tidak berganti, dan siap turun ke masyarakat untuk membantu masyarakat. Untuk itu saya Joko Basuki mewakili Bapak Amir Hamzah dan Bapak Hasanul Jihadi untuk nomor 4. Jangan lupa tanggal 27 November 2024. Ayo Binjai 27 November 2024 ya, ayo Binjai akan dilanjutkan dan disempurnakan oleh beliau. Coblos nomor 4444. Oke, terima kasih kepada seluruh pendukung pasangan calon untuk waktunya. Maka dengan kesempatan tadi, maka berakhirlah pertemuan kita pada siang ini. Semoga harapan kita, kami sebagai masyarakat Kota Binjai, akan lahir pemimpin yang bisa memajukan kota yang kita cintai ini.
Demikian kepada pemirsa AIS TV, sampai ketemu lagi dalam Sorot Lensa Demokrasi. Selamat siang. Selamat siang.